Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isnanda Zainur Rohman selaku dosen investasi dan pasar modal. Nama saya Muhammad Agung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis fundamental perusahaan. Analisis fundamental perusahaan yang saya pilih yaitu Astra Auto Parts Tbk atau dengan kode saham AUTO. Di sini saya akan mulai dari sejarahnya AUTO. PT Astra Auto Parts Tbk ini sudah berdiri sejak tahun 1976. Kala itu nama perusahaan bukanlah PT Astra Auto Parts Tbk, melainkan PT Alfa Delta Motor. Dalam sejarahnya, perusahaan ini sudah berganti nama lebih dari satu kali. Pada tahun 1983, Astra mulai membeli saham perusahaan ini. Pada tahun 1993, Astra mengambil seluruh saham yang terdapat di perusahaan ini. Barulah pada saat tahun 1997, perusahaan ini resmi berganti menjadi nama menjadi PT Astra Auto Parts Tbk. Lanjut ke profil AUTO. Sekilas terkait perusahaan, Astra Auto Parts ini merupakan grup perusahaan komponen otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan beraneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Astra Auto Parts ini juga memiliki visi dan misinya. Visinya menjadi supplier komponen otomotif kelas dunia sebagai mitra usaha pilihan utama di Indonesia dengan dukungan kemampuan engineering yang handal. Dan mereka mempunyai dua misi. Misi yang pertama mengembangkan industri komponen otomotif yang handal dan kompetitif, serta menjadi mitra strategis bagi para pemain industri otomotif di Indonesia dan dunia. Yang kedua, menjadi warga usaha yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif kepada para pemangku kepentingan. PT Astra Auto Parts Tbk ini didirikan pada tanggal 20 September 1991 dengan sektor aneka industri dan subsektornya otomotif dan komponennya. Dan tanggal IPO-nya itu 15 Juni 1998. Mereka mempunyai jumlah saham beredar 4,82 miliar dengan kapitalisasi 5,66 triliun. Alasan saya memilih saham Astra Auto Parts Tbk ini atau AUTO, yang pertama, saham otomotif sempat kompak menguat pada pembukaan pasar sesi 1 perdagangan Senin. Berita ini terkuak pada tanggal 22 Februari 2021. Ini menjadi alasan pertama saya karena mendengar berita ini bahwa saham otomotif akan menaik di tahun 2021 ini. Dan alasan yang kedua yaitu data BI mencatat harga saham empat emiten otomotif yang muat, yakni PT Indomobil Sukses Internasional, PT Astra Auto Parts Tbk, PT Astra Internasional, dan PT Selamat Sempurna Tbk. Ini menjadi alasan kedua saya karena PT Astra Auto Parts ini menjadi perusahaan kedua dengan harga saham yang menguat. Dan yang ketiga, AUTO terapresiasi 0,49% ke 1035 unit dengan nilai transaksi 307 juta dan volume perdagangan 296.000 unit. Sumber ini saya dapat dari CNBC Indonesia. Dan berikut adalah jajaran para dewan komisaris dan direksi. Untuk dewan komisaris dipresideni oleh Gideon Hasan dan untuk direksi dipresideni oleh Hamdani Zulkarnain Salim. Dan kepemilikan saham AUTO ini 80% dimiliki oleh PT Astra International Tbk, yang dimana PT Astra International Tbk ini merupakan kepala dari semua perusahaan Astra, dan 20%-nya dimiliki oleh publik dengan jumlah 4.819.733.000 atau dibulatkan 4,82 M. Astra Auto Parts Tbk ini memiliki penghargaan dari tiap tahun ke tahun, tetapi di sini saya hanya mengambil 3 penghargaan. Yang pertama di tahun 2017 di bulan Januari,
yang dimana divisi retail Astra Auto Parts Shop and Drive kembali meraih penghargaan franchise Top of Mind untuk keempat kalinya dalam kategori waralaba bengkel dan spare part mobil. Penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar ini diterima langsung oleh Head of Retail Marketing and Business Development Shop and Drive, Li Xiqiang. Dan pada tahun selanjutnya di bulan Maret, Shop and Drive terpilih menjadi salah satu brand peraih penghargaan Anugerah Brand Indonesia atau ABI karena inovasi yang tiada henti dilakukan demi mempertahankan eksistensi di era digital yang menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Di antaranya dengan menghadirkan mobile apps dan aktif di media sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Lalu di tahun yang sama 2018 di bulan April, rekor pergantian mobil terbanyak berhasil diperoleh oleh Shop and Drive dengan kategori pergantian aki mobil terbanyak untuk perempuan Indonesia yang melibatkan 370 kepala cabang outlet Shop and Drive yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan di sini ada berita baik dari Astra Auto Parts Tbk. Yang pertama, berita pertama, pendapatan turun, laba bersih Astra Auto Parts malah naik di kuartal 1. Dan yang kedua, anak usaha Astra Auto Parts Auto luncurkan Mustang elektrik transparan. Berita kedua ini sangat berguna jika dijalankan karena di masa pandemi ini sangat perlu sekali teknologi yang mencegah untuk masuknya virus-virus ke dalam tubuh. Dan di sini ada CSR dari Astra Auto Parts. Astra Auto Parts membuat kegiatan dengan 4. Yang pertama, Astra Cerdas. Kegiatan pertama itu pengembangan sekolah binaan, sekolah Adwi Wiyata, SMK binaan. Dan yang keduanya PAUD Senyum Sapa. Lalu ada Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Lalu Astra juga membuat kegiatan Astra Hijau. Salah satu kegiatannya penanaman dan pemeliharaan pohon, perluasan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, dan pelestarian ekosistem lingkungan. Lalu ada Astra Sehat, yang pertama kegiatannya pembinaan posyandu Astra Kirana, lalu pengembangan peningkatan pelatihan bagi kader kesehatan Astra atau Visena, lalu pengembangan kampung berseri Astra. Dan yang terakhir ada Astra Kreatif yang memiliki 2 kegiatan. Yang pertama pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, binaan dan pelatihannya, pengembangan dan pelatihan difabel binaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas finansial dari auto. Saya dapat mengumpulkan data rasio keuangan yang bersumber dari RTI Bisnis tanggal 2 bulan 6 2021. Di sini saya memasukkan ROE yaitu Return of Equity, lalu ROA Return of Asset, lalu DER Debt Equity Ratio, lalu PER Price Earning Ratio, lalu PBVR Price Book Value Ratio, dan Dividend Yield. Di sini saya memasukkan 4. Yang pertama ada auto, lalu IMAS, lalu ASII, dan SMSM. 4 ini memiliki perusahaan yang bekerja di bidang yang sama, yaitu otomotif. Untuk ROE auto memiliki 6,28%, lalu IMAS dengan minus 7,73%, lalu ASII 9,28%, lalu SMSM 26,16%. Lalu ROA-nya ada 4,08% untuk auto, lalu min 1,33 untuk IMAS, lalu 4,24% untuk ASII, lalu SMSM memiliki nilai tinggi dengan 17,04%. Dan untuk DER-nya 43,53% untuk auto, 463,62 untuk IMAS, lalu ASI 930,3 dan SMSM 37,63%. PER-nya 8,64 X, lalu IMAS min 6,48 X, ASI 14,46 X, dan SMSM 610,70 X. Untuk PBVR-nya
Auto memiliki 0,54x, IMAS 0,50x, ASI 1,34x, SMSM 2,80x. Dan yang terakhir ada dividend yield yang auto memiliki 1,32%, IMAS 0,50%, ASI 2,14%, SMSM 3,36%. Dan dari data rasio keuangan tadi, di sini saya menyusun analisis rankingnya. Dan untuk analisis ranking terkecil yaitu didapat oleh SMSM. Semakin kecil ranking jumlahnya, maka semakin baik perusahaan tersebut berjalan dalam paham, dan auto menempati posisi kedua. Lalu di sini ada dua grafik, yang kiri ada income statement dan kanan ada balance sheet. Kita lihat di income statement ini, auto semakin dari 2016 ke 2019 mengalami kenaikan yang stabil, tetapi di 2020 mereka sangat anjlok mengalami penurunan yang sangat drastis. Tetapi di 2021 mereka mengalami kenaikan yang sangat pesat. Lalu di balance sheet kita lihat tidak ada penurunan yang sangat drastis, naik tuh hanya mengalami penurunan yang di 2017 dan 2020. Kesananya mereka mengalami kenaikan, terutama di asetnya. Untuk kesimpulannya, setelah melihat income sampai tahun 2021 ini, Astra Auto Parts Tbk atau Auto telah kembali dari keterpurukan yang dialami di tahun 2020 dan menempati saham otomotif pendapatan terbaik kedua. Saham otomotif pun akan kembali naik untuk saat ini dan kedepannya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.